kenapa cewek cerewet itu mungkin itu kali ya. Saya sudah menemukan jawabannya. Makasih Mas. Misalnya 2 tahun setengah, anaknya cuman bilangnya itu misalnya mau usia 3 tahun. Oh iya, setidaknya ngapain tuh? sudah mulai bisa untuk menceritakan kejadian. Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di skip, karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah teman-teman, siapa nih yang sudah tahu tentang speech delay? Speech delay itu apa sih? Dan apakah normal atau gimana? Atau kadang kalau ngangong-ngangong 4P ya, pah-poh plongah-plongo itu apakah masuk ke speech delay? Oke. Kali ini teman ngobrol saya ada Mas Pandu. Beliau adalah seorang praktisi terapi wicara, betul ya? Ya, betul sekali. Dada dulu Mas, sebelah sini Mas. Iya. Oke Mas Pandu, selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol soal speech delay, karena Mas Pandu ini kan praktisi terapi wicara, di mana Mas Pandu ini kan pasti concern banget ya tentang speech delay. Nah, definisi speech Mas, aku udah ngapa-apa speech delay loh. Definisi speech delay itu apa sih? Ya, speech delay ya. Sebelum memasuki lebih lanjut mengenai speech delay, ini perlu kita pahami bahwa istilah antara delay dan disorder itu berbeda. Nah, untuk speech delay sendiri itu biasanya digunakan dengan mudah-mudahan oleh orang tua, kemudian juga diagnosis medis dari profesi lain. Kadang anaknya belum ngomong, ini speech delay. Anaknya belum ngomong, ini speech delay. Padahal kondisi delay dan disorder itu sangat berbeda. Sebelum kita masuk ke speech, kita bahas dulu mengenai delay dan disorder. Oke, pengertian delay dan disorder pelan-pelan saja. Tapi sebelum membahas mengenai delay dan disorder, saya butuh teman saya untuk menjelaskan. Oh ya, boleh. Oke, teman saya. Yaudah, teman saya. Ya, teman saya. Jangan-jangan ini menjelaskannya pakai speaker Mas nanti. Pakai teks. Ya, ini teman saya, ada Tayo dan kawan-kawannya. Kesini dong. Gimana sih manajer? Ayo manajer. Ya. Waduh, oke. Ini mainan yang biasa dipakai buat terapi. Iya. Lah kok bisa bannya hilang? Wah, ini nanti memang khusus untuk PMI. Saya bayarkan yang rusak. Iya. Biar gimana nih sponsor lo? Ya, jadi gini analoginya untuk delay dan disorder. Ya, kalau delay itu misalnya Mbak Dia pernah janjian nggak sama teman spesial atau teman-teman yang loh ya sering toh ya. Nah, sering ya. Ya, anggapannya ini kafe nih, ya kan, coffee shop misalnya. Nah, terus coffee shopnya di sini. Mbak Dia janjian nih sama temennya, oke, janjian naik mobil. Ya, ini mobil polisi. Mobil polisi emang aku tahanan mobilnya. Ya kan eksekutif ya. Jadi ini mobil polisi. Nggak tank aja. Nggak boleh pilih. Tanknya nanti. Tanknya nanti. Nanti. Siapa tahu jodohnya kan. Iya. Oke. Jadi Mbak Dia berangkat nih ya. Berangkat dari rumah ke kafe. Tapi ternyata jalanannya itu macet. Nah, di sini ada mobil, ada truk misalnya, di sini ada tank. Jalanannya macet nih. Kira-kira Mbak Dia waktu pada saat itu juga kira-kira janjiannya misalnya di sini janjiannya jam 8 malam. Kira-kira datangnya bisa tepat enggak? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa kalau tepat. macet. Tapi bisa datang enggak? Bisa. Nah, itu yang dinamakan delay. Jadi tanpa intervensi tertentu, tanpa butuh profesi lain, itu dia akan bisa menyusul dengan kondisi anak-anak seusianya. Itu delay ya. Terlambat. Sekarang, gitu ya. Terlambat ya. Nah, kemudian kalau disorder, nah ini saya khususkan yang rusak ini sangat penting ini. Itu sengaja dirusak berarti. Iya, sengaja dirusak khusus untuk PMI untuk menjelaskan biar lebih paham, ya kan? Temennya banyak ya. Iya, temennya banyak ini, satu bis. Iya. Ya. Jadi kalau untuk yang disorder itu seperti ini. Meskipun jalanannya itu nggak macet, ya kan? Jalanannya nggak macet. Kemudian Kak Dia ya, ya Kak Dia atau Mbak? Oke, Kak Dia itu masuk perjalanan mau ke coffee shop tadi, janjian dengan temannya jam 8. Kemudian naikin mobil ini, jalanannya sepi. Kira-kira bisa nggak? Sampai sini ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan nggak ada bannya Pak. Nggak ada bannya. Betul. Kalau nggak ada bannya berarti kita butuh apa? Butuh ban. Butuh ban. Kalau misalnya kita butuh ban, bisa nggak Mbak Dia masang sendiri? Ini empat-empatnya dipasang sendiri. Tidak. Butuh siapa?
Butuh teknisi. Ya, iya. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang mengalami disorder, dia itu butuh profesional lain. Dalam konteks ini terapi wicara terkait dengan permasalahan komunikasi. Jadi agar nanti Mbak Dia janjiannya bisa tepat waktu. Meskipun tetap ada keterlambatan. Ya, itu definisi delay dan disorder. Kemudian akan kita gabungkan nih dengan speech-nya. Ya. Kalau kita amati di lingkungan masyarakat, speech delay itu rata-rata dilabelkan kepada anak-anak yang belum bisa ngomong. Ya betul. Ya betul, sangat betul sekali ya mungkin bener. ya. Udah riset dulu ya? Ya. Saya KKN nggak? KKM nggak gitu. Ya, KKM ya, udah betul ya. Udah betul. Nah, jadi sebenarnya speech delay itu tidak hanya speech delay biasa. Sebenarnya yang melatar belakangi anak belum bisa ngomong itu sangat banyak sekali. Tidak bisa ngomong itu hanyalah salah satu bentuk perilakunya. Jadi fenomenanya itu seperti gunung es, yang mana yang nampak itu nggak bisa ngomong, tapi latar belakangnya sangat banyak. Ya, dia paham nggak ketika dikasih instruksi, kemudian dia paham nggak ketika instruksinya itu 2 tahap atau 3 tahap atau sejenisnya. Ketika anaknya itu paham mengenai instruksi, banyak banget pahamnya dan bervariasi, itu mengarah kepada kondisi yang disebut lethal curve. Nah, lethal curve saya jelaskan lagi. Ya, kalau lethal curve itu anaknya ya seperti delay tadi, tanpa butuh intervensi tertentu, itu anaknya bisa menyusul pada anak-anak seusianya. Walaupun terlambat ya. Itu terlambat. Kemudian kalau dari segi kata bicara, kita bedakan antara bicara dan bahasa. Kalau bicara itu aktivitas koordinasi otot dalam membentuk kata. Ya, atau susunan kata, kalimat, paragraf, narasi dan sejenisnya, atau mendongeng itu membutuhkan bicara, itu membutuhkan koordinasi otot. Jadi kalau misalnya kita memakai istilah speech delay, yang sebenarnya anaknya bisa mengucapkan, tapi mengucapkannya tidak jelas. Jadi kalau ada anak-anak usianya 2 tahun, misalnya 2 tahun setengah, anaknya cuman bilangnya itu misalnya mau susu gitu aja misalnya. Guyu sih Mas. Misalnya seperti itu ya. Kemudian banyak vokal-vokal yang hilang. Nah, itu masuk ke arah speech. Nah, delay dan disordernya itu membutuhkan orang lain, profesi lain untuk melabeli anak-anak dengan permasalahan delay atau disorder. Ya, itu yang speech delay atau speech disorder. Jadi karakteristiknya seperti itu. Bisa berbicara tapi bicaranya tidak jelas. Nah, itu nanti terlambatnya itu ada toleransinya enggak. Kalau masih bisa ditoleransi berarti anak tersebut mengalami delay. Tapi kalau anak tersebut keterlambatannya tidak bisa ditoleransi, maka anak tersebut terindikasi mengalami disorder. Ya. Diagnosis medisnya biasanya speech sound disorder. Itu dari segi bicara. Kemudian dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa itu anaknya ketika tidak berbicara itu dilihat pemahamannya. Dia paham atau enggak. Kalau dia paham, banyak sekali paham, seperti tadi terindikasi lethal curve, tapi hanya saja belum berbicara. Tetapi kalau anaknya itu cenderung tidak paham akan instruksi tertentu, instruksi yang bervariasi, padahal seharusnya anak-anak lain, anak-anak seusianya itu sudah banyak paham, maka itu mengarah pada kondisi yang namanya language disorder atau language delay, tergantung dari batas toleransinya. Kalau misalnya keterlambatannya masih bisa ditoleransi, itu delay. Tapi kalau nggak bisa ditoleransi, maka disorder. Jadi speech delay itu kalau untuk memudahkan masyarakat, ya udah anak yang belum ngomong tuh ya udah diucapkan speech delay saja nggak apa-apa. Tapi jenis speech delaynya yang mana? Ya, dia masih bisa bicara tapi bicaranya nggak jelas, atau dia nggak paham. Kalau nggak paham berarti itu bukan speech delay biasa. Latar belakangnya adalah bahasanya. Dia belum paham dengan bahasanya gitu ya. Tapi kalau disuruh bisa, cuma dia mengucapkannya lagi nggak bisa gitu maksudnya. Mengucapkannya masih belum bisa. Berarti ternyata anak bayi yang masih au-au gitu tuh ternyata bisa menjadi indikasi speech delay dong. Bisa terindikasi speech delay. Bahkan kalau misalnya tidak ditangani dengan segera, tidak
tidak dikonsultasikan dengan segera itu bisa berpotensi disorder. Oh, oke. Contoh analoginya mau lagi pakai mobil. Boleh Kak, boleh. Lagi ya, janjian lagi. Mau janjian jam berapa? Agak pagi aja. Nanti belum bangun. Ya, ini anak subuh. Ya. Apa istilahnya kalau anak Twitter itu morning person? Morning person. Janjiannya jam berapa kira-kira? Jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi. Oke. Kemudian ternyata tuh jam 7 pagi jalanannya macet. Ada tank lagi macet di sini. Ya kan? Tanknya siapa nih macet tengah jalan ya kan? Kemudian Kak Dia itu mau perjalanan. Nah, di sini lama banget nih. Ini kan udah delay. Terus lama banget nih macetnya di sini. Sampai 6 jam atau 12 jam atau sampai 24 jam macet. Tekan Arab Saudi ya. Sedangkan mobilnya ini mesinnya terus panas. Kira-kira lama-lama rusak enggak? Rusak dong. Kalau misalnya rusak, ini udah enggak ada penghalangnya, kira-kira masih bisa sampai enggak? Enggak bisa dong. Enggak bisa sampai. Makanya kalau kondisi delay itu bukan berarti kita bermudah-mudahan. Anaknya delay nantilah ada wayahnya ngomong sendiri. Ya kalau ada gitu kan. Ya, kalau enggak masalahnya nanti benar. Jadi di sini penting untuk orang tua ya, orang tua. Saya sendiri juga orang tua. Oh iya. Saya masih muda, Mas. Ya, itu perlu banget untuk memonitoring perkembangan anaknya. Untuk gampangnya ya udah dibandingkan dengan anak tetangga. Dalam hal perkembangan ini boleh membandingkan ya. Boleh. Boleh membandingkan. Yang enggak boleh memarahi ya. Oh iya, benar. Lihat si A gitu enggak boleh ya berarti ya. Oke. Dibandingkan kok anak tetangga udah bisa ini itu ya. Berarti saya perlu mencari tahu anak saya wajar atau enggak. Ternyata wajar, alhamdulillah. Oke. Kalau wajar tapi saya pengen kemampuannya itu seperti anak tetangga, ya udah diajarin aja. Stimulasi yang tepat itu bagaimana? Enggak nuntut anaknya, anak tetangga udah bisa ngomong papa minta mama, papa minta susu kok malah bisa papa minta mama, anak siapa nih? Papa minta susu gitu. Udah bisa kok, ini belum bisa, ya udah berarti distimulasi. Oke. Berarti kalau ada indikasi speech delay itu ada baiknya dikonsultasikan. Oke, nice. Tapi kalau ngobrol soal penyebab nih ya, penyebab anak bisa terdiagnosa speech delay itu apa, Mas? Wah, penyebabnya itu banyak. Ya. Sidik wae, Mas. Enggak boleh ya? Ya sesuka aku tuh. Oh iya. Oke, siap. Saya pulang aja, Mas. Enggak ya. Jadi kalau mengenai kondisi anak, mengapa sih anaknya itu belum bisa ngomong dan seterusnya, itu penyebab pastinya itu belum diketahui. Penyebabnya itu banyak, multifaktorial, tapi biasanya memang ada penyebab dominannya. Kalau berbicara dengan kondisi yang delay, ya murni delay, anaknya sebenarnya tahap perkembangannya itu lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, tetapi tidak sampai melewati batas toleransi. Itu itu faktor penyebabnya itu bisa dibedakan menjadi biar lebih mudah dibedakan menjadi dua aja ya. Yang pertama ini 2 SKS ini. Faktor internal dengan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti kan faktor yang ada pada dalam diri anak, ya kan. Yang pertama faktor internal. Ini saya agak rasis ini. Ya. Faktor internalnya tuh lahir dengan jenis kelamin perempuan laki-laki. Memang anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki itu memang lebih tinggi resikonya untuk mengalami delay. Dibandingkan yang perempuan. Tapi bukan berarti kita menolak kelahiran anak laki-laki lah ya. Betul. Gitu. Justru ketika anaknya lahir laki-laki, kita punya tanggung jawab untuk lebih memonitoring perkembangannya. Betul. Memang sekitar 1:1,2. Ada yang bilang 1:2 gitu. Untuk 1:2 berarti 1 dari 2 anak tersebut laki-laki menderita. Misalnya ada 100 orang gitu kan. Nah, 100 orang cewek itu ya kira-kira 1. Ya, kalau 100 orang cowok kira-kira ya 2. Iya enggak sih? Ya gitu pokoknya. 1:2 toh. Ya, 1:2 gitu. Saya agak nge-lag di sini. Iya. Minum dulu loh. Terus lanjut. Kemudian faktor yang kedua itu stimulasi. Ya, biasanya ibunya bekerja. Gitu kan. Kemudian anaknya itu enggak mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar. Ya, tentunya kalau anaknya enggak mendapatkan stimulasi dari lingkungan sekitar,
yang pernah anak dengar, kata-kata yang pernah anak dengar itu tidak sebanyak anak-anak pada seusianya. Sehingga anak-anak tersebut perkembangannya lebih lambat. Bisa jadi kalau misalnya anaknya mendapatkan stimulasi yang baik, itu anaknya juga akan langsung cepat menyusul pada anak-anak seusianya. Oke. Berarti anak sering diajak bersosialisasi itu juga perlu ya? Ya, perlu banget itu. Berarti tapi enggak lagi lahir juga ya. Enggak no. Masa lagi lahir tak ajak ngopi, enggak mungkin deh. Tapi sosialisasinya sama orang tuanya bisa. Iya dong. Masa ya lahir kita tinggal semua. Waduh dah, masa gitu? Nggak mungkin dong, nggak mungkin dong. Okay. Berarti ibu-ibu yang suka ngomong anak siapa ini? Wah, ada benernya. Oke. Malah hukumnya bisa wajib loh itu. Hukumnya bisa wajib bisa ya wajib. itu. Kan diajak ngobrol, wajibnya ngajak ngobrol. Takutnya dia baru lahir, anak siapa ini jawab. Malah tanya, kamu nanya gitu kan nggak mungkin dong. Langsung viral gitu. Tadi sampai mana? Penyebab speech delay. Penyebab speech delay kan ada faktor internal sama eksternal. Internalnya itu kondisi lahir, ya kan? Kondisi lahir yang mana lahirnya itu jenis kelaminnya apa, ya kan? Kemudian faktor internal lagi masih ada lagi. Saya agak lupa, untung ingat. Ini manajernya nggak nyediain mas. Kondisi bawaan saat lahir. Anak-anak yang misalnya dari lahir itu membawa kondisi-kondisi seperti ADHD atau autism spectrum disorder atau kondisi lain itu berpotensi delay, dan potensi delaynya itu mengarah ke disorder. Jadi misalnya anaknya lahir, udah tahu nih kalau misalnya yang khas itu kan lahir dengan kondisi Down syndrome, ya kan. Nah itu harusnya pada saat lahir kita langsung memonitoring. Itu udah dipastikan anaknya berpotensi tinggi mengalami delay. Dan keterlambatannya juga bisa multifaktorial juga, nggak hanya dalam bicaranya saja. Mungkin juga motoriknya dan sejenisnya. Kemudian faktor eksternal itu terkait dengan lingkungan. Lingkungan yang komunikatif tadi. Ya, lingkungan yang komunikatif itu lingkungan yang baik untuk perkembangan anak. Dan prinsipnya terkait dengan stimulasi itu untuk orang tua itu perlu diketahui bahwa stimulasi yang baik itu adalah stimulasi yang benar kepada anak, bukan stimulasi yang baik. Ya, beda. Stimulasi yang baik dan benar itu beda. Stimulasi yang benar sudah pasti menghasilkan stimulasi yang baik berarti. Ya, meskipun anaknya tidak suka. Ya. Contohnya gimana? Contohnya stimulasi yang nangis, benar. Kasih gadget. Wah, orang tua yang sangat baik. Tapi tidak benar. Karena waktu masih anak-anak itu kan belum paham dunia yang sesungguhnya tuh yang mana. Ketika ditayangkan gadget, anaknya kan otomatis melihat fitur-fitur yang sangat berwarna. Betul. Merasa hidupnya itu sangat berwarna ya. Sedangkan stimulasi yang seharusnya cenderung diabaikan. Sehingga real life-nya real life-nya itu cenderung diabaikan. Kemudian ketika anak sudah merasa demikian, maka anak berpotensi untuk menolak lingkungan yang sebenarnya. Dan komunikasi di gadget itu kan cuma satu arah, enggak komunikasi. Nah, itu untuk anak-anak pada usia perkembangan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi itu secara garis besar itu. Eksternalnya ada lagi nggak? Eksternalnya apa itu ya? Aja. Mungkin dari kesehatan komunikasi. sih. Kesehatan tuh enggak secara langsung dampaknya, tapi ketika anaknya itu sering sakit, sering masih IGD dan sejenisnya, itu kan peluang interaksi dengan orang lain kan semakin berkurang. Betul. Ya, jadi bukan berarti anak yang sakit-sakitan pasti terlambat, enggak. Itu multifaktorial tadi. Ya, jadi faktor dominannya yang mana? Berarti ini Bapak Ibu yang karakternya pendiam dipaksa untuk cerewet. Belajar sih, jangan dipaksa. Tapi wajib belajar. Sama aja dong. Sama aja dipaksa dong. Kan lebih soft. Berarti harus bisa belajar komunikasi yang baik dengan anak. Yang benar deh, nggak yang baik. Tadi soalnya kalau baik salah katanya. Betul toh? Baik belum tentu salah. Baik belum tentu salah. Tapi kalau benar udah pasti baik. Meskipun anak enggak suka. Gitu ya. Oke. Saya merasakan rasanya menjadi orang tua loh ini loh. Udah saya tua. Tapi Mas Pandu, kalau tadi Mas Pandu menyampaikan bahwa anak dengan diagnosa tertentu seperti ADHD dan Down syndrome yang lainnya gitu ya, itu berarti kan faktor dalam kandungan. Sejak dari kandungan kita sudah tahu bahwa nanti lahirnya akan seperti ini gitu kan. Kalau itu bukan kapasitas saya sih untuk di dalam kandungan itu mengetahui ini pasti autism enggak.
Tapi saya tanya juga enggak itu, Mas. Oh, oke. Nah itu kan berarti dia sudah terdiagnosa seperti itu misalkan ya. Lahir terdiagnosa berarti speech delay ini sudah bisa dilihat sejak dalam kandungan nggak sih? Kalau wah nanti kayaknya ntar bakal speech delay nih, ntar bakal gini nih gitu. Oh ya, ini pertanyaannya menarik sekali. Oh iya. Ya, nggak pakai tali padahal. Ya, jadi kalau dalam kandungan bisa nggak sih kita mengetahui anaknya ini bakalan delay atau enggak gitu kan? Oke. Nah kalau itu mungkin kalau tanyanya sama musuhnya pesulap merah itu kayaknya bisa tahu. Ya, siapa itu? Gus siapa ya namanya? Saya kenalnya Gus Ipin di sini. Ya itu ya, Gus S itu mungkin. Yang tenan itu. Ya. Tapi kalau misalnya dikaji berdasarkan bukti ilmiah, itu sulit sekali untuk mengidentifikasi anak tersebut delay atau disorder sejak dalam kandungan. Ya. Padahal waktu lahir pun usia di bawah 1 tahun itu tuh kita juga masih sulit untuk mengidentifikasi anaknya itu delay atau disorder. Tapi untuk mencegahnya ada tipsnya nih. Oh apa nih? Ya tipsnya, pengen tahu? Mau. Mau. Ya, jadi tipsnya kalau misalnya di dalam kandungan itu kan ada usia sekitar 30 minggu atau 36 minggu. Di sini ada dokternya kan? Ada dong, ada klinik kandungan dong. Wah, kan bisa divalidasi nanti. Kalau enggak, kalau saya salah bisa diedit. Kan? Oh, enggak boleh diedit. Jadi tambah tulisannya bawahnya. Maaf salah gitu ya. Maaf salah, usia yang sebenarnya adalah sekian. Ya, sekitar usia 30 mingguan itu kan organ-organ pendengaran di dalam kandungan itu kan sudah mulai terbentuk dengan baik dan anak sudah mulai bisa untuk mendengar. Jadi stimulasi bisa diberikan kepada ibunya. Oh, malah ibunya ya yang diberikan. Ibunya. Meskipun waktu memberikan stimulasi biasanya bapak-bapak ini diajak ngomong kandungannya, ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting diajak komunikasi aja. Berarti di film-film itu bener ya sebenarnya? Ngajak omong perutnya. Tergantung itu. Filmnya. Benar sih. Oke, tergantung filmnya. Iya, baik, siap. Lanjut, Mas. Jadi sangat baik sekali untuk mengajak ngobrol siapa namanya calon bayi yang ada di dalam kandungan itu pada usia tersebut, sehingga anaknya itu terbiasa dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh lingkungan luar. Diharapkan dengan bunyi-bunyi tersebut kita kan nggak tahu nih sebenarnya di dalam tuh mendengarkan sebenarnya di dalam tuh memproses atau enggak. Tapi dengan terbiasa didengarkan, terbiasa memperoleh kata-kata tertentu itu nanti akan menjadi modalitas untuk anak berbicara. Karena dia sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Jadi banyak-banyak diajak ngobrol, kemudian juga dibacakan buku mungkin gitu. Itu juga salah satu tips untuk mencegah ya. Mencegah. Jadi bukan delay. Berarti kalau enggak dibacakan buku lahir delay enggak. Tapi itu multifaktorial tadi. Tapi itu bisa lah ya diusahakan. Berarti ibu-ibu semuanya kalau ada yang baru hamil usia segitu ya, usia yang sudah bayinya bisa mendengar, enggak ada salahnya didengerin podcast PMI Solo. Pakai headset ditaruh sini. Bisa loh. Ya, nanti jadi bayinya terbiasa mendengar suara saya. Oke. Tapi itu adalah salah satu upaya ya. Nice. Tapi speech delay itu wajar nggak sih? Speech delay itu wajar bisa. Bisa wajar. Bisa tidak juga. Kalau seumpama delaynya udah melampaui batas toleransi. Toleransinya berapa? Toleransinya bermacam-macam, tapi untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui batas toleransinya, kalau misalnya anaknya usia 12 bulan, 1 tahun, ternyata belum babbling. Babbling itu apa? Babbling itu ngoceh mama, papa, itu dari setelah lahir sampai usia 12 bulan. Itu belum mengucapkan bunyi-bunyi babbling tersebut, maka itu udah harus waspada orang tuanya. Ya, kemudian yang kedua, ketika usianya sekitar usia 11 bulan atau 10 bulan, itu sebenarnya anak sudah mulai bisa untuk merespon perintah-perintah tertentu, misalnya tepuk tangan,
dada. Secara pemahaman dia bisa merespon dada tuh seperti ini. Oke. Ya ini belum selesai ya, tapi ya. Iya. Kemudian nggak kuat udahan. Ya, kemudian habis itu misalnya mulutnya mana mulutnya, dipegang mulutnya. Kepalanya mana kepalanya, dipegang meskipun frekuensinya belum terlalu banyak. Ya, itu adalah tanda. Ya, jadi di usia di bawah 1 tahun sekitar 10 bulan atau 11 bulan anak-anak seharusnya sudah mulai merespon instruksi tertentu, instruksi yang familiar. Begitu. Kalau usia 12 bulan belum babbling itu harus waspada. Kalau usia 12 bulan belum mulai merespon instruksi tertentu tadi, itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya stimulasi juga. Makanya harus waspada dulu. Waspadanya seperti apa? Ya udah segera diajarkan. Segera diajak ngobrol sering-sering gitu ya. Berarti bacain dongeng itu juga halal kan hukumnya? Ya halal. Iya ya kan, nggak apa-apa. Kecuali kan? isi dongengnya bermasalah. Iya. Berarti tergantung isi dongengnya ya. Benar. Oke, berarti anak tuh sebenarnya dia sudah punya kecerdasan alami loh. Maksudnya kan kita bacain dongeng baca aja, tapi mereka bisa merespon. Oh itu tuh begini ya kan? Bisa distimulasi kan? Iya bisa distimulasi. Iya kan? Iya mas. Gimana sih mas? Kemudian waktu usia 15 bulan. Usia 15 bulan tuh setidaknya ya sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata. Tapi biasanya karakteristik yang cowok-cowok dengan lethal curve, ya, yang delay, ya itu tuh dia tuh ngomongnya biasanya masih berupa imitasi. Imitasi itu meniru. Misalnya lihat susu gitu kan, gitu kan. Susu gitu kan, dia bilang gitu. Gitu. Masih berupa imitasi biasanya kalau yang cowok-cowok gitu. Tapi kalau cewek-cewek peluangnya lebih bisa mengucapkan tanpa kata, harus imitasi, tanpa harus melihat model itu biasanya bisa. Sudah bisa. Gitu. Jadi usia 15 bulan itu setidaknya ada kata yang udah diucapkan walaupun masih bentuknya imitasi atau meniru. Tapi pemahamannya juga harus banyak. Ya, yang menjadi penting itu adalah pemahaman. Jadi untuk memprediksi anaknya itu mengarah ke disorder atau enggak pada masa usia perkembangan itu pemahamannya. Jadi meskipun anaknya enggak ngucap pada saat itu juga, yang penting kita kenalkan sebanyak mungkin kosakata, karena kosakata itu modalitas untuk kosakata itu merupakan modalitas agar anak mampu membuat kalimat, menyusun kalimat, berpidato misalnya gitu. Tolong dong, masa anaknya masih kecil didengerin pidato? Enggak kan modal. Saya kan bilangnya modalitas. Modal untuk menyusun pidato bisa gede gitu gede, kan. Oke. Ngeles mulu loh. Ada tambahan lagi mungkin? Itu mungkin kalau misalnya usianya 2 tahun, itu kosakatanya minimal harus sudah 50 kata. Kemudian memasuki 2 tahun 3 bulan, 2 tahun setengah, itu setidaknya anaknya harus bisa menyusun 2 kata dalam 1 kalimat. Jadi misalnya kalau lihat susu tuh ya udah minta susu, enggak cuma susu aja. Nanti susunya jatuh bilangnya susu. Mau haus susu. Di jalan lihat susu. Harus mulai bervariasi, makanya perlu distimulasi. Berarti harus bisa nembong gitu ya, mau susu gitu ya. Kalau belum bisa distimulasi, diajarkan. Nice. Lagi ada tambahan? Usia 3 tahun. Setidaknya ngapain sudah mulai bisa untuk menceritakan kejadian. Udah bisa storytelling ya berarti. Ya storytelling tapi masih sederhana. Enggak yang langsung pada suatu hari ya cerita maling kundang. Tapi nggak apa-apa loh. Kalau bisa nggak apa-apa. Kita apresiasi kalau bisa. Masa anaknya udah melampaui batasnya, mundur sih. Mundur dulu. Kamu kelebihan. Cepetan kamu. Kasihan anak tetangga kalau dibandingin sama kamu. Luar biasa. Berarti 3 tahun itu dia harus sudah bercerita kayak, mama aku tadi begini gitu. Ya minimal, mama di sana ada singa. Gitu.
Oke. Ya kan kalau sudah 3 tahun biasanya kan lebih terlambat kan. Iya, benar. Tapi kalau cewek berarti lebih ceriwis gitulah ya, lebih banyak ngomongnya. Memang sampai sekarang mungkin. Mungkin itu yang melatar belakangi kenapa cewek cerewet itu, mungkin itu kali ya. Saya sudah menemukan jawabannya. Makasih Mas. Makasih Mas. Saya sudah menemukan jawabannya. Kenapa cewek itu lebih cerewet? Ternyata itu. Bawaan sejak lahir. Iya benar. Dan itu sudah di riset. Riset akhirnya di artikel jurnal itu ditemukan mesti usia penguasaan kemampuan bahasa cewek itu memang selalu lebih tinggi dibandingkan cowok. Oke. Meskipun ada beberapa cowok yang dapat sesuai gitu kan. Luar biasa, keren. Tapi orang dewasa bisa nggak ngalamin speech delay? Orang dewasa tuh nggak bisa speech delay lagi. Tapi disorder. Lah kan berarti terlambatnya lama banget. Iya bener ya kan. Kok cilik tekan gede ya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Disorder gitu. Soalnya keterlambatan yang terus-menerus itu kan akan berpotensi disorder. Misalnya anaknya belum ngomong, yang satunya udah ngomong, satunya baru ngomong, satunya udah cerita. Yang satunya udah berhitung, udah itu kemampuan literasi, yang satunya masih kesulitan. Biasanya kalau delaynya itu dibiarkan, itu akan berpotensi mengalami hal-hal tersebut, yang mana jatuhnya akan disorder. Dan usia 3 tahun sampai 3,5 tahun lah ya. Itu tuh anak-anak tuh jika mengalami delay ya, yang udah melewati batas toleransi di usia 3 tahun, 4 tahun, kemudian masuki 5 tahun masih delay, itu sudah dikatakan disorder. Gitu. Begitu. Berarti nek sampai kebablasan dewasa ya nggak mungkin gitu lah ya. Ya nggak mungkin delay karena udah disorder. Karena dia udah disorder. Berarti definisi 4P itu tadi nggak termasuk speech delay. 4P apa? Pahpoh plong. Enggak ya. Kalau udah dewasa berarti udah masuk ke disorder. Tapi disorder bukan berarti pahpoh dan plong. Oh ya enggak dong. Itu kan situasi dan iya benar. Tergantung lingkungannya juga. Nanti takutnya dari sini mbaknya pahpoh plong gitu. Disorder ya. Takutnya itu ya. Kok pahpoh kan wah disorder. Malah bahaya. Nanti malah semena-mena juga. Nanti malah bisa jadi self diagnosa. Nah, itu enggak. Oke. Enggak baik. Itu yang berhak mendiagnosakan praktisi-praktisi tertentu ya, yang mendalami bidang itu gitu kan. Oke. Salah satunya terapi bicara. Oh iya, salah satunya Mas Randi nih. Dia bisa. Dampaknya apa kalau misalkan anak itu mengalami speech delay? Dampaknya, banyak sekali. Oh iya, berapa nih? Siapkan dulu. Oke, lanjut. Saya suruh ngitung dulu. Enggak sih, bebas sih. Jadi dampaknya analoginya seperti ini. Misalnya udah punya teman, punya teman ya. Temennya suka cerita, ya. Kemudian suka curhat temennya, ya. Kriterianya berarti udah masuk ya. Misalnya waktu temennya itu kan deket banget sama mbak dia, mau cerita, terus mbak dia bungkam. Kira-kira apa yang dirasakan? Sakit hati dong. Ya, sakit hati, ya kan. Kalau sakit hati nggak bisa mengungkapkan gitu, ada permasalahan emosional. Ada dong, jadi stres dong saya dong. Emosi, iya kan? benar. Nah, jadi masalahnya yang pertama itu masalah permasalahan emosi. Anak waktu masih kecil, itu kan ingin mengungkapkan sesuatu. Yeah. Kalau anaknya itu belum bisa, otomatis kan akan mempengaruhi emosinya. Kemudian dampaknya ke perilakunya. Perilakunya itu akan bisa menjadi tantrum, gitu kan. Tantrum kenapa? Karena ingin mengungkapkan sesuatu, tapi orang lain nggak paham. Gitu. Nah, itu nanti dampaknya akan seperti itu. Gitu. Jadi dampak itu ketika berlangsung secara terus-menerus, itu akan berpotensi menjadi disorder juga dalam sosial emosionalnya. Nah, riset menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami developmental language disorder atau gangguan bahasa, kesulitan untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan, itu mengalami permasalahan perilaku dan permasalahan sosial yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak seusianya. Bahkan 88% dari anak-anak yang mengalami disorder, developmental language disorder, itu tidak mendapatkan capaian akademik yang diharapkan. Jadi nanti dampaknya sampai ke sekolah. Prestasinya menurun gitu ya? Prestasinya menurun. Nggak menurun sih, karena belum naik. Oh iya sih. Jadi pencapaian untuk mencapai itu sulit. Aku tuh mau bilang sulit dan susah, jadinya sulah. Ya, sulah. Definisi baru. Sulit dan susah. Begitu. Berarti
Bahaya dong kalau misalkan anak ini mengalami speech delay. Wah, bahaya banget. Makanya perlu sekali dimonitoring. Oke. Nice. Ya. Terus kalau Mas Pandu sendiri kalau dapat kasus speech delay biasanya penanganannya gimana, Mas? Wah, bervariasi tergantung kondisi anaknya. Jadi kalau anak-anak masuk ke pelayanan terapi wicara, itu kan yang pertama harus di asesmen. Nggak bisa langsung lihat set gitu kan. Wajian. Delay. Waduh. Set. Wah, disorder. Temennya pesulap merah dong. Musuhnya, Deng. Itu nggak bisa, harus melalui beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Biasanya ada ditandai dengan permasalahan perilaku yang awalnya akan marah-marah terlebih dahulu gitu kan. Kalau marah-marah berarti kita kelola emosinya, kita kelola perilakunya, kemudian diajarkan pelan-pelan. Tapi untuk orang tua, untuk menstimulasi kuncinya satu, kalau misalnya ingin anak-anaknya itu terhindar dari yang namanya masalah speech delay, itu stimulasinya dikuatkan. Penting kosakatanya banyak. Udah sesimpel itu, kuasanya banyak, waktunya diluangkan, kemudian distimulasi. Berikan mainan yang banyak, jangan diberikan gadget. Oke. Jangan Anda kira mentang-mentang di gadget gambarnya bagus-bagus ya. Oh, ini stimulasi ini. Wah, anaknya dikasih gadget gitu kan. Walaupun gadgetnya ngomong terus gitu ya, ada suaranya. Anaknya, wah aku diceramai ya. Khotbah. Nonton khotbah gitu. anak. Padahal kebutuhan anak itu kan interaksi timbal balik, bukan interaksi satu arah. Oke. Berarti orang tua tuh harus bisa meluangkan waktu untuk ngajak ngobrol anaknya. Oke. Ya wajib itu hukumnya. Oh iya, wajib hukumnya. Sudah diwajibkan sama Mas Pandu. Oke. Berarti kalau ngobrol soal handphone nih atau gawai gadget, bisa dong, berarti bener dong kalau gadget itu menyebabkan speech delay. Ya, betul sekali. Karena interaksinya juga akan terbatas. Enggak seperti interaksi yang diterima di lingkungan yang interaktif gitu. Enggak usah anak-anak deh, Mbak dia aja ya kan. Dikasih gadget, set, dipanggil orang tuanya. Kemudian tontonannya tuh lagi bagus banget. Wah, drama Korea gitu. Itu biasanya kan dipanggil, ya saya juga sih. Dipanggil 1 kali, 2 kali masih diem. Nanti kalau nadanya tinggi, Pandu gitu. baru ngeh ya. Oh iya gitu. Orang dewasa pun sama gadget sendiri kadang juga menghambat interaksinya. Benar. Padahal gadget itu alat komunikasi ya. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi. Tapi malah berkurang. Ya. Komunikasi. Oke. Berarti kita bisa refleksi diri kita sendiri dong. Kalau kita aja main gadget dipanggil aja kadang nggak ngeh, apalagi anak ya kan. Kadang ngeh juga mengabaikan. Apalagi lagi main Mobile Legends gitu. Waduh, siapa nih? Saya sih. Mendeskripsikan diri sendiri. Itu evaluasi buat saya. Oh iya. Nggak apa-apa dong, diri sendiri jadi probandus dong. Iya, probandus. Gak usah bayar mahal orang. Iya, gak usah bayar mahal orang. Ternyata diri sendiri. Oke. Ada nggak Mas Pandu saran buat orang tua di rumah yang mungkin anaknya mengalami speech delay? Sarannya yang pertama itu ya saya singkat aja ya. Oh iya. Singkatannya tuh apa tadi? Loh. Singkatannya tuh SSB. SSB, sekolah sepak bola. Oh, itu ya bisa salah. Bisa. Itu sesuai ketika diucapkan di konteksnya. Jadi SSB itu yang pertama itu ya, sediakan waktu untuk anak. Oh, SSB yang pertama sediakan waktu untuk anak. Oke, yang kedua? Yang kedua stimulasi anak. Kemudian yang ketiga bersikap benar. Oh, bersikap itu yang paling penting. Jadi benarnya gimana ya udah itu dilakukan. Baik gadget belum tentu benar. Ya, baik belum tentu benar. Benar, kalau benar sudah pasti baik. Soalnya benar, ya kan. Walaupun anaknya nggak suka. Iya. Aku nggak ada niatan buat kata-kata mutiara itu. Tapi ini mudah diingat gitu loh, diingat. Dan itu benar. Iya, berarti kan benar. baik. Ya, baik kan? Nah, ya. Oke, selain SSB ada lagi? Saya kira itu dulu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang tadi. Yang apa? Yang tadi. Nanti diputar lagi.
Nanti mundurkan ya. Yang tadi tuh yang mana ya udah mulai dari awal aja daripada bingung ya kan. Oke. Yang tadi maksudnya memonitoring perkembangan bahasa anak. Kalau 1 tahun tuh ya dikasih aja instruksi. Kalau misalnya di bawah 1 tahun kok misalnya anaknya belum babbling, usia 12 bulan belum babbling, kemudian di sekitar usia 10-11 bulan belum merespon perintah 1 tahap, kemudian 15 bulan itu juga misalnya pemahamannya belum banyak, itu berarti udah tanda kutip harus lebih dimonitoring, dan alangkah baiknya dibawa ke pelayanan terapi wicara atau pelayanan kesehatan juga boleh, nanti minta rujukan ke terapi wicara. Oke, nice info. Begitu. Ada lagi? Saya kira itu. Berarti ya. SSBM dong. SSBM. M-nya monitoring. Oh, oke. Iya, benar tak? Tak tambahin Mas. Oke, SSBM. Iya. Ini bukan soto seger Boyolali loh ya. M-nya apa? M-nya nggak tahu. Soto segar Boyolali masa kini. Oh iya. masuk. Oke. Tapi kalau ngobrol soal speech delay kan tadi Mas Pandu sudah menyarankan bahwa kalau misal ada indikasi tersebut bisa dikonsultasikan kepada praktisi terapi bicara atau mungkin pelayanan kesehatan yang lain yang menyediakan terapi bicara. Oke. Tapi obatnya sendiri ada nggak sih? Obatnya? Saya melihat di jurnal-jurnal itu nggak ada bukti yang otentik yang menyatakan bahwa ada obat khusus untuk anak-anak dengan kondisi delay. Soalnya bicara itu adalah keterampilan. Ya, bicara itu adalah keterampilan. Ya, jadi stimulasi tadi. Jadi stimulasi. Obatnya stimulasi itu tadi. Nggak ada obat. Jadi kalau ada yang jualan obat misalnya gitu kan, wah ini obatnya bisa menghilangkan autism spectrum disorder, waduh, attention deficit and hyperactivity disorder, gitu, speech delay, speech disorder. Itu adalah impossible ya. Kalau menurut saya ya itu tidak bisa dibuktikan, karena nutrisi terbaik untuk anak itu adalah stimulasi itu tadi. Oke. Sekarang saya jadi cerdas. Memang sejak awal cerdas. Kan wanita. Enggak ya, ini tidak bermaksud rasis ya. Saya udah rasis terhadap dia. Mendukung wanita terhadap perkembangan bahasa. Ditambahi dong. Harusnya undangnya yang cewek. Undangnya yang cewek? Iya. Oh iya. Tolong masuk. Ngundangnya cewek tuh biar kita sepaham karena sama-sama cewek gitu kan. Kalau gini kita terjadi perdebatan. Tapi saya mau menambahkan yang obat tadi. Kalau di risetnya gimana? itu memang ada obatnya itu yang untuk menenangkan kondisi si anak agar belajarnya bisa lebih tenang gitu. Tapi saya nggak merekomendasikan. Biasanya kalau saya dengan klien-klien pribadi itu pakainya adalah diet untuk mengelola perilakunya, meskipun tidak semuanya harus diet gula. Ya, nah, kalau misalnya dietnya itu dilakukan, perilakunya bisa menunjukkan penurunan. Karena bukan berarti saya kontra dengan obat, ya kan? Terkait dengan itu loh, menenangkan si anak. Emang ada obat penenang itu kan ada, tetapi saya hanya menjaga nih apa ya bahasa Indonesianya? Mengantisipasi dampak jangka panjangnya. Ya betul. Otomatis kalau ketergantungan dengan obat kan itu juga malah menambah masalah baru. Betul. Oh, anaknya kalau misalnya mau komunikasi, mau anteng harus pakai obat. Berarti kan harus sedia obat terus. Betul. Ya. Oke. Berarti obat itu tidak disarankan. Ada obatnya tapi tidak disarankan. Ya kalau itu mungkin bukan kapasitas saya ya. Kalau saya mestinya sebagai profesi terapi bicara tentunya tidak menyarankan gitu. Tapi kalau profesi lain ingin berpendapat lain ya silakan gitu. Ya, kayaknya saya juga harus diet gula Mas. Diet gula. Ya. Biar nggak banyak gerak aja Mas. Biar tenang Mas. Biar tenang. Nanti kalau tenang malah situ jadi sini. Oh iya. Malah jadi pindah di sini. Oh iya benar. Wanita ya toh. Oke. Jadi juga perlu ditekankan, saya ingin tekankan lagi. Banyak sekali di klinik akhir-akhir ini anak-anaknya itu mengalami keterlambatan komunikasi itu disebabkan oleh gadget faktor dominannya. Padahal kalau saya pikir-pikir ya,
kalau pandemi kan otomatis orang tuanya di rumah ya. Iya benar. Seharusnya orang tuanya kan banyak lebih waktu banyak dengan waktu, anaknya. betul. Seharusnya kan kalau banyak waktu dan interaksi antara anak dan orang tua, otomatis perkembangan bahasa anaknya akan meningkat. Betul. Tapi di klinik tuh rata-rata kok malah jadi banyak yang terlambat. Berarti orang tuanya ya enggak tahu. Berarti kan orang tuanya juga harus nonton podcast ini. Oh iya benar. Aduh ya ampun, makasih banget Mas, gak kepikiran ya, kan, harus nonton podcast ini biar tahu. Benar. Makasih loh Mas. Paham juga. Oke, nice info teman-teman. Berarti SSBM speech delay itu bisa dicegah dengan SSB tadi. Iya. Apa ayo? SSBM. Sediakan waktu untuk anak, stimulasi, B-nya apa? Bersikap, M-nya monitoring. Bersikap benar, M-nya monitoring. Oke. Nice. Sama gadget sendiri untuk menurut WHO ya rujukannya ya. Itu untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun itu sama sekali no screen time. No screen time itu bukan hanya gadget saja, termasuk TV juga. Betul. Ya. Kemudian anak-anak usia 2 sampai 3 tahun itu kurang dari 1 jam. Dan kurang dari 1 jam itu yang sangat-sangat direkomendasikan. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu maksimalnya 1 jam. Oke. Dan di situ dituliskan anak-anak itu harus mendapatkan aktivitas yang banyak dibandingkan aktivitas duduk. Ada diajak main atau diajak apa gitu main, ya. yang interaktif. Di sisi lain kalau anaknya bermain itu kan meningkatkan kemampuan kognitif. Semakin banyak skema permainan, maka kemampuan kognitifnya akan semakin berkembang. Kan kalau mainan kan anak-anak misalnya mainan mobil kan ya nggak hanya kayak gini saja. Iya. Nabrak. Nggak hanya kayak gitu saja. Bisa juga orang tua nanti ajarkan, misalnya, oh ini ada rintangannya seperti ini, ya kan. Nah terus, yuk dilewati deh, set gitu kan. Oke. Waduh. Oke. Oke. Bisa lagi. Untuk eksperimen kan mengembangkan kemampuan kognitif. Taruh sini. Ternyata jatuh ya jempolnya. Itu akan menjadi pengetahuan yang baru bagi si anak. Gitu. Ketika anaknya bermain mencoba beberapa skema permainan, otomatis kan otaknya akan dibuat untuk berpikir, untuk memikirkan sesuatu. Meskipun itu aktivitas sederhana bagi orang-orang dewasa, tapi bagi anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, nice. Ternyata banyak wahana ya, atau banyak hal yang bisa kita obrolkan dengan anak gitu loh. Kayak satu mainan aja tuh bisa banyak adegannya gitu kan. Adegannya. Itu belum dikombinasikan dengan mainan yang lain. Nah, benar. Misalnya ini mobilnya, set gitu kan, tayonya ini, set. Ini kan ringan kan, otomatis kalau anak megang kayak gini, otomatis kan ringan kan. Ditabrakkan misalnya, terus, ternyata bergeser. Coba tanknya ini lebih berat, walaupun kecil tapi berat tuh. Nggak tahu, aku belum megang yang tanknya. Gesernya dikit, mau pegang? Enggak. Gitu. Ini ya. Oke. Udah cuci tangan kok tadi. Oh iya, aman. Oke, ternyata masih banyak hal yang mungkin bisa dieksplor ya. Di rumah punya apa nih kira-kira gitu ya, bisa dipraktekkan untuk menstimulasi anak-anak di rumah. Oke, luar biasa. Mas Pandu ada saran terakhir, mungkin pesan buat orang tua? Pesan buat orang tua. Ya udah SSBM itu tadi aja. SSBM harus diingat. SSBM. Apa Mbak Dia? Sediakan waktu. Tak mikir sih. Yang kedua stimulasi, yang ketiga bersikap benar, yang keempat monitoring. Wow. Luar biasa, hafal saya. Keren. Enak ya diingat. Enak. Bisa diingat. Mantap Mas. Tapi jangan dilupakan kalau diingat ya. Benar. Kalau bisa sih dipraktekkan ya, biar ingat terus gitu. Oke. Gitu aja Mas Pandu. Oke. Kita nanti sambung podcast dengan tema yang lain. Nanti saya chat lagi, nanti saya hubungin lagi. Teman saya dikembalikan. Oh ya. Temannya ayo masuk, parkir dulu. Rombongan saya. Ya. Ini rusak, harus didorong. Ini adalah storytelling ya teman-teman. Ini kayaknya Mas Pandu itu menstimulasi saya buat ngomong gitu. Oke, kita nanti akan ada podcast selanjutnya mungkin ya, insya Allah kita jadwalkan lagi. Jadi buat moms dan dad ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa tonton ini, apalagi yang masih punya balita.
Ini kayaknya perlu banget ya buat nonton ini. Gitu dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadahku sini.